Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Konia Husna Yuninda, biasa dipanggil Ibu Koni. Ibu adalah guru kelas 3A. Di sini Ibu akan mengirimkan materi pembelajaran tematik dalam bentuk video, yaitu pada tema 1, subtema 1. Setelah ini, silahkan kalian simak baik-baik videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3A kali ini akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Yang pertama kita akan belajar mengenal pola irama sederhana. Apa pola irama itu? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Nanti akan Ibu beri satu contoh lagu yang di bawah liriknya itu ada garis panjang, berarti menyanyi dengan bunyi panjang, garis pendek, menyanyi dengan bunyi pendek. Lagunya yaitu judulnya Cicak di Dinding. Perhatikan lirik pertama. Cicak, cicak di dinding. Bawah lirik itu ada garis pendek, 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 panjang. Untuk menyanyikannya seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Jadi untuk menyanyikannya kalian juga perhatikan di bawah lirik itu ya, garisnya panjang atau pendek. Nah, untuk lirik yang nomor 2 dan seterusnya, kalian belajar sendiri di rumah bersama orang tua kalian. Nah, cicak merupakan contoh makhluk hidup dalam jenis hewan. Makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Manusia contohnya ibu guru, Siti, Beni. Hewan contohnya cicak, sapi, ayam, ular, dan lain-lain. Tumbuhan contohnya pohon pisang, tumbuhan bunga mawar, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh. Kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Berikut adalah ciri yang pertama, yaitu bernapas. Makhluk hidup itu menghirup dan mengeluarkan atau menghembuskan udara. Manusia bernapas dengan paru-paru, cacing bernapas dengan kulit, belalang bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan insang, tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu juga memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup ada yang bergerak dengan cara berjalan, merayap, dan berenang. Yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertambah ukuran panjangnya dan beratnya. Yang kelima yaitu berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Berkembang biak ada 2, yang pertama bertelur, contohnya ayam, cicak, burung, dan lain-lain. Berkembang biak yang kedua dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya sapi, kucing, manusia, dan lain-lain. Ciri-ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya, jika kita terkena sinar matahari yang menyilaukan mata, maka kita akan langsung cepat menutup mata. Hewan kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh. Tumbuhan putri malu akan mengatup setelah disentuh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cicak dan ikan. Cicak memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara merayap, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Ikan memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan bernapas menggunakan insang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Nah, sekarang Ibu mau tanya,
Apa perbedaan cicak dan ikan menurut ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ayo dicari apa persamaannya? Ya, benar sekali. Persamaannya adalah mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kamu bahwa ikan mas menghasilkan telur yang sangat banyak, bahkan lebih dari 1000 telur? Bisakah kamu menuliskan bilangan 1000? Ayo kita ingat lagi tentang nilai tempat suatu bilangan. Pasti kalian kelas 2 pernah mempelajari kan? Nilai tempat suatu bilangan. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4. Untuk menentukan nilai tempat selalu dilihat dari angka yang paling belakang. Di sini ada angka 4 merupakan satuan, 3 merupakan puluhan, 2 merupakan ratusan, 1 merupakan ribuan. Jadi, bilangan di atas dibaca 1234. Di sini ada yang nomor 1 dibaca 1000. Nomor 2 dibaca 3689. Nomor 3 dibaca 4500. Nomor 4 dibaca 5200. Agar kalian lebih mengerti, kalian bisa lanjutkan dengan berlatih mengerjakan halaman 8 pada buku tema 1. Selanjutnya mengurutkan bilangan. Di sini ada bilangan 5000, 1000, 3000, 2000, 4000. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Di sini ada soal mengurutkan bilangan. Perintahnya perhatikan bilangan-bilangan berikut, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Jika ada soal mengurutkan bilangan, kalian selalu lihat perintahnya ya. Di sini perintahnya diminta untuk menyusun bilangan dari terkecil sampai terbesar. Agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, kalian bisa lanjutkan untuk berlatih mengerjakan halaman 8 pada buku tema 1. Materi selanjutnya menjumlahkan bilangan dengan bersusun ke bawah. Di sini ada tabel susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kolomnya ada nomor perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kemudian ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Untuk menghitungnya, kalian lihat tabel susu kemasan tadi. Perusahaan A, yaitu 1200. Perusahaan D, 3250. Lalu setelah ditulis kedua bilangan tadi, digaris bawah dan diberikan tanda tambah. Untuk menghitungnya selalu dari belakang, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Bilangan itu dibaca 4450. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4450. Ingat, cara menghitung bersusun ke bawah selalu dihitung dari yang paling kanan atau nilai tempat satuan, lalu dilanjutkan menghitung bilangan depannya. Begitu seterusnya. Agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, kalian bisa melanjutkan dengan berlatih mengerjakan halaman 44 pada buku tema 1. Materi selanjutnya mengenal lambang Pancasila sila ke-1. Di situ ada gambar lambang Pancasila, yaitu burung Garuda. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Lambang sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada sila pertama diwajibkan untuk bersyukur pada Tuhan. Bersyukur artinya berterima kasih.
Jadi, kita harus berterima kasih pada Tuhan karena telah menciptakan alam dan seisinya. Maka dari itu, kita wajib untuk menjaganya. Berikut adalah contoh sila ke-1 atau sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, melakukan olahraga. Nomor 2, menghargai teman. Nomor 3, menghargai perbedaan kepercayaan. Nomor 4, memberi makan hewan. Nomor 5, menyiram bunga. Nomor 6, berdoa sebelum makan. Saat makan juga ada aturannya ya. Yang pertama, kalian harus berdoa sebelum makan. Yang kedua, harus cuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, makan harus sambil duduk. Sampai di sini pembelajaran tema 1, subtema 1. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian lebih semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.